damanna ahadun minkum ila syai'in hatta akuna anaduna. Jangan sampai ada seorang pun yang maju terlebih dahulu kecuali aku yang suruh. Di semuanya harus tertib di bawah kepemimpinan Nabi SAW, komando beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Dan para sahabat pun berbaris rapih. Ya, menurut apa yang menjadi komando Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaihi. Ali bin Abi Thalib mengatakan, laqad ra'aituna yawma badr wa nahnu naludhu bi Rasulillah SAW wa huwa aqrabuna ilal adu wa kana min asyaddin nas yawma idzin ba'san. Pada perang Badar itu, kita semua ada di belakang Nabi yang mulia alaihi wasallam. Nabi di depan. Kita adalah orang-orang yang seolah-olah berlindung, menjadikan Nabi sebagai tameng. Beliau orang yang paling dekat dengan musuh. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Maka peperangan itu dimulai ya dengan duel personal yang terjadi terlebih dahulu. Ya. Yang pertama maju ketika itu adalah Utbah ibn Rabi'ah. Kemudian diikuti oleh anaknya itu Walid ibn Utbah. Ya, kemudian orang-orang musyrikin yang lainnya. Kemudian ditantang duel oleh pemuda dari Ansor. Ya. Kemudian juga Nabi SAW memerintahkan Hamzah, Ali dan Ubaidah ibn Harith ya dalam pertarungan duel 1 lawan 1 itu sebelum berkecamuk perang lebih besar lagi ya. Hamzah ketika itu berhasil membunuh Utbah ya, kemudian Ali ya berhasil membunuh Syaibah. Atau adapun Ubaidah ya, maka Ubaidah duel melawan Walid ibn Utbah ya, dan masing-masing terluka ya, dan Ali menolong Ubaidah, begitu juga dengan Hamzah, sehingga akhirnya berhasil membunuh Walid ibn Utbah ya. Nah, ini jadi peperangan itu terjadi biasa dahulu itu dengan duel-duel perorangan sebelum perang berkecamuk ya. Dan nampak dari hasil duel-duel ini orang beriman memenangi perang duel ini ya, memerangi perang duel ini ya. Nah, kemudian baru selanjutnya setelah itu berkecamuklah perang, saling melempar anak panah dan seterusnya, saling melempar tombak dan seterusnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama wal yubliyal mu'minina minhu bala'an hasanan innallaha sami'un alim." Sesungguhnya kalian tidak membunuh mereka, tapi Allah yang membunuh mereka. Dan tidaklah engkau melempar apa yang kau lempar dari anak panah atau tombak-tombak yang kalian lempar, tapi Allah lah yang melemparkannya. Untuk Allah uji orang beriman dengan ujian yang baik ini. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha berilmu. Dari Hakim ibn Hizam dia berkata, lama kana yaumu badrin umira Rasulullah SAW fa akhadha kaffan minal hasba fastaqbalna bihi faramana biha wa qal syahatil wujuh fanhazamna. Hakim bin Hizam ya mengatakan pada perang Badar ya Rasulullah SAW ya melemparkan satu genggam kerikil atau tanah ya ke hadapan kami sambil mengatakan syahatil wujuh ya, semoga wajah-wajah itu menjadi buruk ya, fanhazamna, maka kami ketika itu jadi kalah. Ini persaksian dari Hakim bin Hizam yang ikut perang ketika itu, bagaimana Nabi SAW melemparkan tanah dengan genggamannya yang akhirnya membuat mereka jadi kalah ya. Ini tentu mukjizat Nabi kita yang mulia salawatullah wassalamuhu alaihi. Dan Nabi SAW juga memotivasi para sahabatnya. Di tengah peperangan itu beliau mengatakan qumu ila jannatin arduha samawat wal ard. Ya, bergeraklah kalian, maju kalian menuju surga yang seluas langit dan bumi. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, lihat bagaimana Nabi SAW memotivasi para sahabat dalam peperangan. Motivasinya akhirat. Ya, motivasinya akhirat. Ya. Dan akhirat ya. Ini adalah sebesar-besar motivasi
yang akan menyemangati seseorang dalam perjuangan. Ya, nggak ada sesuatu apapun yang lebih berharga, lebih bernilai dari akhirat, kebaikan akhirat, dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seorang dalam segala aktivitasnya, semangat atau tidaknya, bersungguh-sungguhnya atau tidaknya, di antara yang menentukan adalah motivasinya, apa yang menjadi obsesi dan tujuannya. Dan tidak ada motivasi, obsesi, tujuan yang lebih tinggi dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita saksikan orang beriman terdahulu, di antara sebab kuatnya kekokohan mereka dalam perjuangan, dalam kesungguhan, dalam beragama, karena mereka adalah orang-orang yang terobsesi akan akhirat, termotivasi dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi orientasi dan tujuan mereka melaksanakan segala sesuatunya. Sehingga mereka kita saksikan penuh dengan semangat, penuh dengan kegigihan, walaupun mereka harus mengorbankan darah dan nyawa mereka sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita dapatkan kaum muslimin saat ini yang berada pada kelemahan semangat, kesungguhan, kegigihan dalam beragama, maka di antara sebab utamanya adalah ketiadaan ilmu tentang akhiratnya, kekurangan iman tentang akhiratnya, yang akhirnya membuat minat dan semangat mereka berkurang sampai mungkin hampir-hampir nggak ada, sehingga nggak ada kecemburuan untuk agama, semangat untuk agama, kegigihan untuk beragama, dan itu dikarenakan kurangnya ilmu tentang akhirat, kurangnya dan ketiadaannya menjadikan akhirat sebagai orientasi dan tujuan dalam hidup. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perlu kita perhatikan. Ya, ketika kaum muslimin yang telah Nabi SAW jelaskan berada dalam kehinaan, dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Sebab utamanya yang disebutkan oleh Nabi, kaum muslimin berada dalam keadaan hubbud dunya, cinta dunia. Dan kalau mereka dalam keadaan cinta dunia, ya berarti mereka jauh dari akhiratnya, enggak menjadikan akhirat sebagai obsesinya. Yang ini melemahkan mereka dalam mengamalkan agamanya, yang akhirnya mereka dikuasai oleh musuh-musuh mereka, mereka dihinakan oleh musuh-musuh mereka. Adapun orang-orang terdahulu, Allah tinggikan, Allah muliakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka, ya karena mereka adalah orang-orang yang orientasi, obsesi, tujuannya adalah akhirat. Dan itu yang dikobarkan semangatnya oleh Nabi SAW. Qumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Berdirilah kalian, bergeraklah kalian menuju surga seluas langit dan bumi. Dan perkataan Nabi SAW ini bukan sekedar penyemangat, tapi ini adalah kebenaran. Ketika kaum muslimin berjuang untuk agamanya, mengamalkan agamanya, semangat untuk itu, mereka adalah orang-orang yang menyongsong akhirat, menyongsong surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sekedar semangat, tapi ini real. Bukan seperti motivator-motivator yang memberikan angan-angan kosong, bukan. Tapi ini janji Allah Subhanahu wa taala yang pasti, bukan angan-angan kosong. Ya. Dan lihat para sahabat radhiyallahu taala anhu. Ya. Ada seorang sahabat yang bernama Umair ibn Humam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga itu seluas langit dan bumi. Nabi mengatakan, "Iya." Maka Umair mengatakan, "Bakin, bakin." Ya. Kemudian Nabi bersabda, "Ma yahmiluka ala qaulika bakin, bakin?" Apa yang membawamu untuk mengatakan bakin-bakin seperti itu? Maka Umair mengatakan, "La, wallah ya Rasulullah." Enggak ya Rasulullah. Ya, illa raja'ata an akuna min ahliha. Aku mengatakan itu hanya berharap kalau aku menjadi penghuni surga. Ya. Kemudian dia mengeluarkan beberapa butir kormanya, ya. Dia makan. Ya, kemudian Nabi SAW bersabda, kemudian dia berkata, ya,
la in ana hayitu hatta akula tamarat hadhihi innama la hayatun tawilah, innaha la hayatun tawilah. Sesungguhnya kalau aku harus menghabiskan beberapa butir korma ini, menunggu untuk akhirnya masuk surga, tentu kelamaan. Tentu kelamaan. Maka dia buang beberapa butir korma sebelum dia makan itu. Dia menceburkan dirinya ke medan perang, kemudian dia terbunuh ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain ya, dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau saya mati tempat saya di mana?" "Surga." Maka dia buang apa yang dia pegang dari beberapa butir korma sambil mengatakan, "Kalau saya harus nunggu habis korma ini saya makan, tentu kelamaan." Maka dia langsung menceburkan dirinya ke dalam peperangan dan dia mati di medan perang. Ya, ini Umair ibn Humam. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Lihat bagaimana apa yang membuat dia semangat, apa yang membawa kepada kegigihan, apa yang membawa kepada besarnya pengorbanan ini. Harganya surga, tujuannya surga, orientasinya surga. Ya. Kalau untuk surga dikorbankan ini semua, maka keuntungan besar. Nggak ada artinya ini semua dengan surga yang Allah akan berikan. Surga itu sangat mahal sekali. Bahkan apa yang kita korbankan sekalipun nggak akan pernah bisa membayar surga dan tidak menjadi hal yang senilai dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena rahmat Allah, karunia yang besar, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai orang beriman dengan surganya ini. Dan dengan itulah para sahabat mengetahui tentang tingginya nilai surga, sehingga apa yang mereka korbankan, walaupun itu adalah darah terakhir mereka, mereka anggap itu adalah suatu yang kecil untuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, tentu ini pelajaran buat kita sekalian. Bagaimana kita beragama dengan setengah hati. Bagaimana kita beragama setengah hati, dengan kemalasan, dengan kekenduran, nggak semangat. Ya. Bukankah kita adalah orang-orang yang menunjukkan surga, dan surga itu nilai yang sangat tinggi. Ya. Bayaran yang sangat tinggi dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya yang paling berharga yang ada pada diri kita. Kita korbankan itu nggak akan pernah bisa membayar surga. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang besar karunia-Nya kepada orang beriman. Ya. Jadi jangan pernah menganggap besar apa yang telah kita lakukan untuk Islam dan kaum muslimin. Karena pastinya rahmat dan karunia Allah lah yang meliputi segala sesuatunya, sehingga orang beriman Allah masukkan ke dalam surga. Dan akhirnya jangan pernah kita merasa besar dengan apa yang telah kita korbankan. Ya, karena itu nggak pernah membayar surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga ini memberikan contoh buat kita sekalian. Ya, bagaimana kalau memang surga menjadi tujuan dan obsesi, harusnya ya kita penuh dengan semangat dalam mengamalkan agama ini, dalam beribadah, sholat, dan bagian agama yang lainnya dilakukan penuh dengan semangat, tanggung jawab. Ya, karena yang kita kejar adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan seorang sekali lagi dalam hidupnya, ya, seberapa besar dia semangat untuk menginginkan sesuatu tergantung apa yang menjadi motivasinya. Yang menggerakkan seseorang untuk melakukan ini dan itu adalah apa yang menjadi obsesi tujuan dalam dirinya. Kalau dalam dirinya yang menjadi tujuan, obsesi, orientasi dalam hidup adalah dunia, maka ketika dia berkutat dengan dunia, takut kehilangan dunia, takut nggak kebagian dunia, penuh dengan kekhawatiran untuk dunia, ya wajar. Karena dia anak-anak dunia. Dia akan menghalalkan segala cara, bahkan untuk merusak sekalipun dalam rangka mendapat dunia, ya wajar. Karena begitulah efek dampak orang-orang yang orientasinya dunia. Tapi orang-orang yang orientasinya akhirat, maka mereka akan menjadi orang-orang yang terbentuk karakter kebaikannya. Orang-orang yang tinggi perangainya dalam kemuliaan. Orang-orang yang penuh dengan semangat
dengan hal-hal yang mulia dan kemuliaan. Karena surga itu kemuliaan. Para nabi dan rasul, para sahabat, orang-orang yang orientasinya akhirat. Lihat Nabi SAW berada pada akhlak yang paling agung, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para nabi dan rasul. Bagaimana akhirnya mereka adalah orang-orang yang mulia, apa sifat utama yang ada pada mereka dengan kemuliaan mereka itu? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub." Ya. Kita lihat di sini. Ingatkan kepada mereka, atau ingatlah ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq, Yaqub, ulil aidi wal absar, orang-orang yang punya kekuatan, hujjah, penjelasan, dan pandangan yang tajam. Kemudian kata Allah, inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Kami memurnikan mereka, ya, dengan kemurnian sebagai orang-orang yang murni orientasinya, yang menjadi pikirannya, yang dia pikirkan adalah apa? Akhirat. In akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Kami murnikan mereka dengan kemurnian, hanya mengorientasikan dan menjadikan akhirat di pelupuk mata mereka. Ibrahim, Ishak, Yakub. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, para nabi dan rasul. Ya. Akhirat orientasinya. Ya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah. Ingat kita kisah tukang-tukang sihir yang disewa oleh Firaun, dijanjikan kedudukan di sisinya kalau berhasil memenangkan atau mengalahkan Musa dan Harun. Di awal mereka sangat semangat untuk dunia ini, ya, untuk mengalahkan Musa dan Firaun yang dituduh sebagai tukang sihir. Tukang sihir ini awalnya berpihak kepada Firaun. Tapi ketika terjadi perhelatan, Allah menunjukkan mukjizatnya melalui Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Tukang sihir paham kalau itu bukan sihir, karena kalau sihir mereka bisa untuk melakukannya. Ya, mereka berada pada puncak tingkatan ilmu sihir, dan mereka tahu mana yang sihir, mana yang bukan. Dan mereka tahu yang dibawa didatangkan oleh Musa bukan sihir, itu mukjizat. Akhirnya mereka beriman. Yang membuat kecewa Firaun sambil mengatakan, qala amantum qabla an adzana lakum innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Kalian beriman sebelum aku izinkan? Kayaknya Musa ini guru kalian ya, yang ngajarin sihir kalian. Kalian berpura-pura bersekongkol. Ya, ketika pertunjukan seperti ini kalian malah beriman kepada Musa. Ya. Kemudian Firaun mengancam, aku akan menyalib kalian, memotong tangan kalian dan kaki kalian silang. Aku salib kalian di pelepah korma, ditunjukkan kepada manusia. Diancam para tukang sihir itu yang sudah beriman kepada Musa dan Harun. Tapi menarik buat kita sekalian, ini tukang sihir yang beriman ini mengatakan dengan ancaman yang ada di hadapan mereka, ya, wa ma nu'thiraka, kami tidak akan mendahulukan engkau atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kami dari iman. Kemudian mereka mengatakan, faqdi ma anta qad innama taqdi hadhil hayatad dunya. Ya udah, silahkan eksekusi apa yang menjadi keputusanmu, ingin menyiksa dan mematikan kami. Sesungguhnya eksekusi dan siksaanmu hanyalah urusan dunia. Kata para ulama, ini menunjukkan bagaimana iman terhadap akhirat, orientasi akhirat merasuk ke dalam hati orang-orang atau para tukang sihir ini, mantan tukang sihir ini, yang membuat mereka
mengecilkan urusan dunia dan tidak mempermasalahkannya ketika mereka memperjuangkan iman-iman mereka. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Lihat bagaimana orientasi akhirat yang ada pada diri seseorang, mengokohkan iman, mengokohkan kaki, menjadikan mereka sebagai orang yang kuat dan gigih, memperjuangkan kebenaran, ya, mengejar ketinggian kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun harus menjadikan nyawa mereka sebagai bayarannya. Ya. Maka kalau kita lihat, ya, apa yang terjadi dari fenomena kaum muslimin lemah untuk agamanya, mengamalkannya, berpihak dengannya, membelanya, ya, maka di antara sebab utamanya mereka tidak mengenal akhiratnya dengan baik, tidak mengimani akhiratnya dengan baik, dan tidak menjadikan akhirat sebagai orientasi dalam menjalani hidupnya. Sehingga akhirnya terjadi apa yang menimpa mereka. Na'udzubillah, nasallahu salamata wal afiyah. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an juga menceritakan di antara kejadian perang Badar. Lamma kana yaum Badrin nadhara Rasulullah sallallahu ilal musyrikin wa hum alfun wa ashabuhu 300 wa 19 rajulan. Ketika perang Badar, Nabi SAW memperhatikan keadaan orang-orang musyrikin, berjumlah kurang lebih 1000, sedangkan para sahabat hanya 300 dan belasan orang. Nabi SAW menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah, Allahumma anjis lima wa'attani. Ya Allah, ya, tunaikan apa yang kau janjikan kepadaku. Allahumma ati ma wa'attani. Ya Allah, datangkan apa yang kau janjikan kepadaku. Allahumma intahlik hadhil isabah min ahli Islam la tu'bad fil ard. Ya Allah, kalau kelompok Islam ini yang bersamaku kalah di peperangan nanti, atau kalah di peperangan ini, maka engkau tidak akan disembah lagi selanjutnya. Dan terus Nabi yang mulia alaihi wasallam berdoa dengan doa itu sambil mengangkat kedua tangannya sampai selendangnya jatuh. Ya, Abu Bakar pun datang mengambil selendangnya tersebut dan meletakkan kembali di pundaknya. Ya, kemudian Abu Bakar berkata, "Ya Nabi Allah, ya, kadak. Wahai Nabi Allah, seperti itu. Ini pasti Allah kabulkan. Cukup. Ya. Allah akan menunaikan apa yang menjadi janjinya kepadamu." Ya. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan di antara kejadian yang Nabi SAW lakukan ini, itu namanya istighosah. Allah berfirman, "Idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah wahai Muhammad, ketika engkau beristighosah kepada Allah. Inilah istighosah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Doa sendirian dia, mengangkat tangannya meminta sama Allah. Istighosah itu adalah doa permintaan pada keadaan sulit, pada keadaan sempit. Dan Nabi SAW istighosah seperti ini caranya. Beliau sendiri yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesulitan itu. Ya, tidak mengumpulkan para sahabatnya, tidak mengumpulkan orang banyak untuk meminta pertolongan dengan menamakannya istighosah, enggak. Tapi beliau yang berdoa sendiri. Karena istighosah itu enggak harus seperti itu. Karena yang namanya istighosah adalah meminta pertolongan dalam keadaan sempit, sulit, tertekan. Itu istighosah. Ya. Dan ini yang menjadi contoh Nabi SAW bagaimana beliau beristighosah pada perang Badar. Ingatlah ketika engkau beristighosah kepada Rabbmu, Allah mengijabah doamu. Sesungguhnya aku menurunkan ribuan malaikat yang ikut menolong, membantu di peperangan ini. Ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pun maju ke medan perang, dibersamai oleh para malaikat dan ikut perang ketika itu. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika ada seorang dari orang Islam pada hari itu, ya, yastad fi athari rajulin minal musyrikin amamah, ya, dia perang dengan begitu gigihnya, ya, melawan orang musyrikin yang ada di depannya. Dia mendengar suara sabetan pedang, dia mendengar suara pecutan
apa tuh? Cambuk ya dari atasnya. Dia mendengar suara langkah kuda di atasnya. Sambil mengatakan akdim haizum, maju haizum, ya. Dan dia melihat orang musyrikin itu banyak tergeletak, ya mati, disaksikan oleh para sahabat di tengah perang. Mereka nggak tahu itu siapa, tapi ada yang menyeru akdim haizum. Mereka mendengar suara sabetan pedang dan seterusnya. Itu bukan mereka, tapi mereka dengar itu, ya. Sehingga orang musyrikin banyak yang bergelimangan mati. Fanadhara ilaihi fa idza huwa qad khutima anfu wa syaqqa wajhu. Pas diperiksa orang musyrikin itu, ada yang udah robek hidungnya, ya. Ada yang wajahnya sudah berantakan seperti habis terkena cambuk. Fajal Ansari fahaddatsa bidzalika Rasulullah sallallahu. Ada orang Ansor datang menemui Nabi, menceritakan kejadian yang dia saksikan di tengah medan perang itu. Maka Nabi mengatakan, sadaqta, kau benar apa yang kau lihat itu? Dzalika min madadis sama ats-tsalitsah. Itu adalah bantuan dari langit ketiga. Jadi malaikat-malaikat Allah penghuni langit ketiga itu yang ikut perang, ya. Dan ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idh yuhi rabbuka ilal malaikah anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naq wadribu minhu kulla banan." Ketika Allah mewahyukan kepada malaikat, ya, dalam surat Al-Anfal, Allah wahyukan kepada malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian. Kokohkan orang beriman itu, ya. Aku akan timpakan ke dalam hati orang kafirin rasa takut. Maka pukullah di atas leher itu dan pukullah setiap jari-jari mereka. Ya, ini yang Allah firmankan kepada, yang Allah perintahkan kepada malaikat untuk menolong orang beriman melawan orang musyrikin. Ya. Dalam riwayat yang lain yang dihasankan para ulama, Rasulullah SAW keluar dari tendanya sambil mengatakan, "Absyir ya Abu Bakar, ataka nasrullah." Bergembiralah wahai Abu Bakar, datang pertolongan Allah. Hadza Jibril, akhidun bi anani farasin yaquduhu ala sanayan naqu. Ini Jibril datang ikut berperang, ya, bersama-sama dengan kaum muslimin, ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, walamma ji'a bil Abbas bin Abdul Muttalib asiran, ja'a bihi rajulun minal ansar qasirun yaqul ya Rasulullah asirtu hadza. Faqala al Abbas ya Rasulullah inna hadza wallahi ma asarani. Laqad asarani rajulun ajlah. Abbas ketika itu masih di pasukan orang musyrikin. Datang ketangkap sebagai tawanan. Ada orang Ansor mengatakan, ya Rasulullah, ini tawanan perang saya. Abbas mengatakan, enggak, bukan dia yang nawan saya, tapi ada orang lain yang menawan saya. Ya, ini seorang yang sangat bagus wajahnya. Dia itu yang jadikan saya tawanan, yang nangkep saya, bukan dia. Ya, nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian Nabi mengatakan kepada orang Ansor itu, uskut, ya, kamu diam. Sesungguhnya Allah telah menolongmu dengan malaikat yang mulia. Ya, Abbas ketika itu pun menyaksikan dia tuh ditangkap sama seorang yang wajahnya sangat bagus sekali. Bukan orang ini, kata Abbas, ya. Walahal hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, ya. Ini diantara kejadian yang ada di peperangan itu. Dan Allah juga menjelaskan di dalam Al-Quran bagaimana iblis ketika itu ikut dalam pasukan orang-orang musyrikin. Tapi ketika melihat, ya Allah perlihatkan dia melihat bersama pasukan kaum muslimin, para malaikat, dia lari. Dia lari mundur ke belakang dan dia mengatakan, ini ara ma la taraun. Aku melihat apa yang kalian gak lihat. Dia kabur. Ya, yang tadinya dia menyemangati orang musyrikin untuk peperangan. Nah, begitulah iblis, hanya memprovokasi saja. Ya, ketika sudah perang berkecamuk, apalagi nampak ya kerugian ada di pihaknya, dia lari, nggak bertanggung jawab. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Sedikit apa yang menjadi kejadian peperangan itu yang menunjukkan benarlah ketika Allah berfirman, liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Untuk Allah teguhkan, kokohkan yang namanya kebenaran
Allah padamkan dan pendam yang namanya kebatilan itu, walaupun para pendosa-pendosa itu tidak menyukainya. Ini Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 8 ketika menjelaskan tentang perang Badar ini. Ya. Wallahu ta'ala jalla wa a'la wa alam. Ya, mungkin ini yang bisa kita pelajari. Ya, bagian akhir dari perang Badar, tentunya peperangan ini dimenangi oleh kaum muslimin dengan kemenangan besar, ya, sampai tokoh mereka ketika itu Abu Jahal, ya, menjadi korban dari peperangan ini, yang kemudian korban perang Badar ini, ya, dimasukkan ke dalam sumur, ya. Dalam suatu hari Nabi yang mulia SAW mendatangi sumur itu sambil mengatakan, wahai fulan, fulan, disebut nama-namanya yang dimasukin ketika itu dari tokoh-tokoh orang musyrikin. Apakah kalian telah mendapatkan yang Allah ancamkan kepada kalian? Sungguh aku telah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada saya. Ya, dan ini adalah perkataan untuk semakin menambah, ya, penghinaan buat orang musyrikin. Umar mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, engkau berbicara dengan orang yang mati, apa mereka dengar? Maka Nabi mengatakan, wahai Umar, sesungguhnya engkau tidak lebih mendengar perkataanku dari mereka. Ya, jadi Nabi pernah mendatangi sumur Badar itu dan menambah penghinaan kepada mereka, ya, yang ada di sumur itu. Ya. Nah, ini kekhususan Nabi SAW, kata para ulama, mengajak bicara orang yang telah wafat. Ya, ketika itu kekhususan atau mukjizat beliau alaihissalam. Ya, karena hukum asalnya orang yang wafat itu sudah terputus komunikasi dengan orang yang hidup. Makanya para sahabat nggak ada yang ikut-ikutan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika itu. Ketika Nabi mengatakan, apakah kalian telah mendapatkan apa yang Allah ancamkan kepada kalian? Nggak ada para sahabat mengatakan, iya loh, nggak ada yang menimpalinya. Makanya Umar heran. Keheranan itu menunjukkan karena suatu yang maklum, diketahui oleh para sahabat, menjadi satu akidah, keyakinan orang yang hidup dengan yang mati sudah terputus komunikasi. Makanya Umar heran, ya Rasulullah, kau ajak mereka bicara, mereka sudah mati. Dan mereka para sahabat di kemudian hari nggak ada yang melakukannya seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, karena mereka paham itu kekhususan beliau alaihissalam sebagai tambahan penghinaan buat orang musyrikin. Maka ini dalil yang menunjukkan orang yang hidup dengan mati terputus komunikasi. Mau yang mati itu orang buruk, ya, atau orang kafir, ya, atau orang soleh sekalipun, karena sama mereka mengalami apa yang dialami oleh umuman manusia dari hal-hal yang seperti ini. Ya, wallahu ta'ala jalla wa a'la wa a'lam. Mungkin ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita pelajari, ya, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Peperangan-peperangan selanjutnya, ya, ada perang memerangi orang Yahudi. Ya, orang Yahudi mulai membuat kasak-kusuk di kota Madinah. Ya, mulai merusak atau mengingkari perjanjian yang ada, sebagaimana menjadi kebiasaan mereka dari dulu. Jangankan berjanjian dengan manusia, perjanjian dengan Allah saja mereka ingkari. Ya, nah ini insyaallah taala sebelum terjadinya perang Uhud itu ada peperangan dulu, ya, memerangi orang-orang Yahudi di kota Madinah. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ada yang mau tanya nggak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya terkait perang Badar ini. Tadi dikatakan bahwa Allah sudah menetapkan perang ini. Ya. Kemudian Allah juga yang memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Bahkan malam sebelum terjadinya perang, Allah juga sudah membantu kaum muslimin. Dan keesokan harinya juga Allah menurunkan hujan. Pertanyaan saya, Allah
berfirman di awal tadi Pak Ustadz katakan bagi mereka yang ikut perang Badar, Allah berfirman, silakan untuk melakukan apa saja yang kalian inginkan karena Allah sudah mengampuni mereka. Dengan kata lain, jaminannya surga. Pertanyaan saya, mengapa perang Badar ini begitu istimewa di mata Allah? Bukankah perang-perang setelah perang Badar pun sangat sulit gitu ya, termasuk perang Uhud nanti? Karena dari sisi jumlah selalunya kaum muslimin jauh kalah dalam jumlah dengan orang-orang musyrikin atau bahkan orang Yahudi pun juga mereka lebih banyak. Tapi mengapa perang Badar ini begitu istimewa sehingga para sahabat yang ikut perang Badar ini bebas untuk melakukan apa saja setelah itu dan Allah mengampuninya gitu. Itu Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentunya banyak faktor ya. Perang Badar awal itu sangat begitu istimewa. Pastinya yaitu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha benar untuk pengistimewaan ini. Adapun dari sisi kita bisa kita lihat ya, wallahu ta'ala jalla wa ala wa alam, ya diantaranya karena dia perang awal setelah perpindahan Nabi SAW dari kota Mekah dalam keadaan terzolimi, terintimidasi oleh orang yang sama yang beliau hadapi di perang Badar. Ya, pertikaian ketika itu kan masih terbatas antara Nabi dengan orang musyrikin Mekah. Walaupun ketika itu sudah ada Persia, sudah ada Romawi yang menjadi negara adidaya atau kerajaan adidaya ketika itu. Tapi nggak ada gesekan dengan mereka. Karena orang Arab ketika itu masih dipandang sebelah mata. Ya, yang mereka pandang ya orang musyrikin Mekah. Tapi nggak dipandang kekuatannya. Kaum muslimin, persengketaan pertikaian utama ya dengan mereka. Dan ini awal perang. Ya, ketika peperangan ini dimenangi oleh kaum muslimin, ini akan membawa angin segar. Sejumlah kejadian yang telah dilewati oleh orang-orang beriman bersitegang dengan orang musyrikin. Ini kan semua orang tahu. Terutama kabilah-kabilah Arab itu tahu bagaimana gangguan kepada Nabi SAW, gesekan dan seterusnya. Ketika Nabi SAW hijrah, walhal Nabi juga tidak dipandang ketika itu karena nggak punya kekuatan apapun, ya. Tapi menang melawan pasukan yang dengan persiapan dan tokoh-tokohnya itu membuat geger se-Arab minimal, ya. Sampai akhirnya membuat pamor Nabi SAW makin naik, sehingga itu titik atau pintu yang membuat guncang hati-hati negara adidaya selanjutnya. Ya, awal itu penting. Pembuka. Dengan pembuka ini terbuka yang lainnya. Ya, dan juga yang diperangi ya kalau boleh dibilang musuh bebuyutan. Yang selama ini dirasakan oleh kaum muslimin dan Nabi SAW dengan siksaannya, gangguannya dan seterusnya. Ternyata ketika fair dalam peperangan mereka kalah. Ya, semakin mengokohkan orang beriman dengan keimanan. Apa yang selama ini mereka perjuangkan benar adanya. Ya, apa yang selama ini mereka rasakan dari penderitaan terbayar akhirnya. Ya, tentu awal itu menjadi momen yang besar, menjadi pintu pembuka bagi yang lainnya. Bukan berarti yang lainnya kecil atau kurang utama, enggak. Tapi pastinya yang menjadi pembuka itu, ya, itu menentukan langkah-langkah selanjutnya. Menjadi sebab apa yang terjadi
pada peperangan-peperangan dan langkah selanjutnya. Ya, maka wajar kalau akhirnya Badar ini walaupun jumlahnya mungkin gak banyak, tapi menjadi sesuatu yang istimewa. Ditambah lagi Allah abadikan di dalam Al-Quran perang Badar ini, ya, dan apa yang dialami oleh kaum muslimin secara khusus di tengah medan perang. Sejumlah mukjizat bukti kebenaran yang mereka alami. Malaikat yang ikut perang dan mereka ngelihat sendiri, ngedengerin. Ya, orangnya nggak ada, musuh bergelimpangan. Ya. Dan bagaimana perang itu nampak mereka penuh dengan ketenangan. Karena mereka dikasih ngantuk dulu, tidur cukup. Ya, kayak nggak perang. Ya, turun hujan lagi dari sisi mereka, tambah seger lagi. Di tengah padang pasir seperti itu. Hal-hal yang tentu semakin menguatkan iman mereka karena Allah tunjukkan ayat-ayatnya. Ya. Yang ini mungkin nggak terjadi pada peperangan-peperangan yang lain. Ya, walaupun peperangan yang lain bukan berarti peperangan yang kecil, tapi ini sebagai pembuka dan banyak kejadian-kejadian besar dari petunjuk bukti kebenaran Allah dan Rasul-Nya, yang ini tentunya menguatkan orang-orang yang ikut serta di dalamnya. Wallahu ta'ala jalla wa ala. Mungkin itu yang bisa saya sebutkan ya dari apa yang ditanyakan. Baik, terima kasih hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah merahmati kita sekalian, menjaga kita dan keluarga kita dalam kebaikan dan takwa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru